Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Jubaida dengan NIM 212216, mata kuliah Manajemen Motivasi. Pengampu Ibu Ayu Frimi Ratmania Surjamat C. Motif, motivasi, dan motivasi kerja. Motif diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Menurut Fahmi, mengatakan bahwa motivasi adalah aktivitas perilaku yang bekerja dalam usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan. Menurut Uno, motivasi kerja adalah kekuatan dalam diri seseorang yang mempengaruhi arah, intensitas, dan ketekunan perilaku dalam melaksanakan tugasnya. Hubungan antara ketiga konsep ini dapat digambarkan sebagai siklus. Motif yang kuat akan menghasilkan motivasi yang tinggi, yang kemudian mendorong individu untuk bekerja dengan lebih baik. Begitupun sebaliknya, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri pribadi individu itu sendiri, tanpa adanya pengaruh dari luar individu. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada dari luar. Pendekatan motivasi dan contohnya. Hierarki kebutuhan Maslow memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan fisiologis seperti gaji, keamanan, jaminan kesehatan, sosial, hubungan antar karyawan, penghargaan, pengakuan atas prestasi, dan aktualisasi diri, peluang pengembangan karir. Teori harapan motivasi dipengaruhi oleh harapan instrumentalitas dan valensi. Harapan adalah keyakinan bahwa usaha akan menghasilkan kinerja yang baik. Teori penetapan tujuan menekankan pentingnya penetapan tujuan yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan, dan memiliki batasan waktu. Pendekatan partisipatif melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Hal ini meningkatkan rasa kepemilikan dan komitmen. Pendekatan empowerment memberikan karyawan lebih banyak otonom dan wewenang dalam pekerja mereka. Hal ini meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi. Macam-macam teori motivasi dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan kebutuhan, kesadaran, dan pemberian dukungan. Teori hierarki kebutuhan Maslow, manusia mempunyai 5 tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologikal, kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan harga diri, dan yang terakhir aktualisasi diri. Teori kebutuhan Maslow bahwa terdapat 3 kebutuhan yang akan mempengaruhi tindakan seseorang. Ketiga kebutuhan tersebut yaitu kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan akan apresiasi. Teori ini menguraikan bahwa terdapat 3 kebutuhan manusia yang akan mendorong seseorang untuk bertindak. Teori motivator. Teori yang ini dikembangkan dikenal dengan model 2 faktor dari motivasi, yaitu faktor motivasional dan faktor Helen atau pemeliharaan. Psikologi organisasi. Psikologi organisasi adalah studi tentang bagaimana orang berperilaku sebagai anggota tim, kelompok, atau organisasi, serta bagaimana perilaku tersebut dipengaruhi oleh lingkungan organisasi. Penerapan psikologi organisasi adalah penerapan prinsip-prinsip psikologi untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan karyawan dan organisasi. Contoh penerapan psikologi organisasi dalam industri, seleksi, pelatihan, evaluasi kerja. Manfaat psikologi organisasi ini berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang sehat, yang secara signifikan meningkatkan produktivitas dan komitmen karyawan. Adapun peningkatan kinerja, rekrutmen, dan pengembangan karyawan. Alat berharga untuk psikologi organisasi yang digunakan perusahaan, penilaian DISC untuk psikologi organisasi, konsener pribadi pekerjaan. Hubungan faktor kompleksitas manusia dengan motivasinya. Manusia adalah makhluk yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor fisik, psikologis, sosial, dan budaya. Kompleksitas manusia mencakup cara berpikir, emosi, dan nilai-nilai kebutuhan, dan pengalaman yang membentuk perilaku mereka. Motivasi intrinsik adalah dorongan yang berasal dari dalam diri seperti rasa puas. Motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang berasal dari luar seperti penghargaan. Hubungan kompleksitas manusia dengan motivasi, kebutuhan yang beragam, pengaruh kepribadian, pengalaman hidup. Adapun hubungan kompleksitas dan motivasi dalam kehidupan, pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan mental.
Riset motivasi, model, dan susunannya. Riset motivasi adalah penelitian yang mempelajari dorongan, kebutuhan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk bertindak. Adapun jenis-jenis motivasi dalam riset, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Tujuan riset motivasi: memahami faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, mengukur tingkat motivasi, menilai hubungan antar motivasi dan kinerja, mengembangkan strategi untuk meningkatkan motivasi, mengevaluasi efektivitas program motivasi, memberikan wawasan untuk pengambilan keputusan, mendukung pengembangan teori motivasi. Model riset motivasi: teori Abraham Maslow, teori kebutuhan, teori motivasi Heidegger, teori dua faktor, teori motivasi Douglas McGifford, teori motivasi Fromm, teori harapan, teori achievement match challenge, teori kebutuhan berprestasi, teori Klein-Idefter, teori Edgate. Susunan dalam riset motivasi ada identifikasi masalah motivasi, menyusun tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan teori motivasi, pemilihan model atau kerangka teoritis, desain penelitian dan metode pengumpulan data, analisis data, pembahasan hasil, kesimpulan dan implikasi, saran untuk penelitian selanjutnya. Penerapan teknik dan teori organisasi bisnis. Manusia memiliki kebutuhan pokok. Orang dapat termotivasi karena adanya kebutuhan yang tak terpenuhi berdasarkan tingkat kepentingannya. Maslow meyakini bahwa manusia memiliki potensi besar sebagai individu yang memiliki dorongan secara terus-menerus. 5 tingkat kebutuhan Maslow: kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan cinta kasih dan kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan aktualisasi diri. Faktor higien memotivasi seseorang keluar dari ketidakpuasan termasuk hubungan antar manusia, imbalan, kondisi lingkungan. Faktor motivator memotivasi seseorang dalam mencapai kekuasaan seperti achievement, penghargaan, peningkatan kemajuan hidup. Motivasi antar unit, menurut Heidegger, yang tergolong sebagai faktor motivasi internal, antara lain ialah sebagai berikut: kebijakan organisasi, hubungan dengan rekan kerja, keamanan kerja, hubungan dengan atasan, gaji, adalah imbalan finansial yang diterima oleh pegawai meliputi upah, premi bonus, dan tunjangan. Faktor-faktor keberhasilan penerapan teknik motivasi. Motivasi menjadi unsur penting dalam mendorong tercapainya suatu tujuan. Dalam konteks individu maupun perusahaan, seseorang akan termotivasi apabila memiliki suatu tujuan dan mengetahui bahwa itu dapat mendatangkan keuntungan baginya.